Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur, Ustaz? Ada pertanyaan dari brosur di halaman 2 surat At-Taubah ayat 30-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatin nasaral masihu ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Pertanyaan, apakah menggunakan kitab-kitab ulama terdahulu tanpa melihat lagi Al-Quran dan Sunnah Nabi termasuk menjadikan orang alim sebagai Tuhan selain Allah dan juga menjadikan zikir-zikir karangannya sebagai bacaan-bacaannya? Kalau memang kitab-kitab ulama itu menjelaskan tentang ayat-ayat Allah, menjelaskan tentang hadis-hadis Rasulullah, ya memang kita untuk memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi, salah satu cara adalah dengan melihat, membaca kitab-kitab ulama. Kenapa? Karena Al-Quran ini turun dengan bahasa Arab. Begitu pula hadis, Nabi kita orang Arab. Tanpa kita melihat kitab-kitab para ulama terdahulu, maka rasa-rasanya untuk bisa memahami Al-Quran tanpa melihat keterangan-keterangan penjelasan para ulama. Ini ulama itu yang dimaksud ulama adalah yang warasatul anbiya, pewaris para nabi. Maka para ulama yang benar-benar sebagai pewaris para nabi, beliau-beliau akan menjelaskan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sebagaimana yang dikehendaki Allah dan Rasul. Tidak dirubah-rubah maknanya, tidak dirubah, tidak diubah dengan tangan-tangan beliau-beliau sendiri. Wong ini para ulama yang pewaris para nabi. Nah, kalau kitab-kitab itu menjelaskan tentang ayat Allah, tentang hadis Nabi, tanpa ada pergeseran makna, tanpa ada perubahan makna, ya memang sudah seharusnya kita melihat kitab-kitab para ulama. Kitab-kitab tafsir, dengan melihat kitab-kitab tafsir, mempelajari kitab-kitab tafsir, kita akan semakin paham apa yang dimaksud oleh satu ayat itu. Dengan mempelajari kitab-kitab hadis, kita akan semakin paham
kandungan yang dikehendaki oleh Rasulullah dari makna sebuah sabda beliau. Tanpa melihat itu kita tidak akan bisa paham. Makanya kan di MTA ini kan kita mempelajari kitab-kitab tafsir yang ada, bukan menafsirkan sendiri, tetapi mempelajari kitab-kitab tafsir yang ada. Nah, karena mempelajari kitab-kitab tafsir yang ada berarti kita juga membuka, membaca, menelaah dan lain sebagainya. Berarti juga membuka kitab-kitab para ulama. Wong kita sedang mempelajari, bukan sedang menafsirkan sendiri. Tanpa melihat itu semua, dari mana kita bisa memahami? Semakin membuka kitab tafsir, membuka kitab hadis, membuka penjelasan-penjelasan para ulama yang pewaris para nabi, maka semakin paham kita akan petunjuk agama ini. Nah, kalau memang kitab itu menjelaskan wahyu, menjelaskan ayat, menjelaskan hadis, bukan berdasar subjektivitas, ya memang sudah seharusnya kita melihat untuk lebih memahami. Karena kita tidak hidup semasa dengan Nabi. Kalau dulu para sahabat itu ditunggui oleh Nabi, sehingga langsung diberi pengajaran dan pelajaran oleh Nabi. Nah, kita ini hidup jauh sekali dengan masa kenabian. Tanpa melihat kitab-kitab para ulama, kita tidak akan bisa memahami apa yang dimaksud, yang dikehendaki oleh Allah dalam sebuah ayatnya. Begitu pula yang dikehendaki oleh Rasulullah. Bukankah untuk memahami satu ayat, kita juga membuka, mempelajari kitab-kitab tafsir? Bukankah untuk memahami satu hadis, kita juga membuka kitab-kitab hadis, syarah-syarah hadis yang menjelaskan hadis, sehingga kita juga membuka. Kecuali kalau memang ada kitab-kitab yang memang di situ isinya penjelasan, meski menjelaskan ayat, menjelaskan hadis, namun ada kepentingan tertentu, lah itu yang tidak dibetulkan, tidak dibenarkan. Ya, ada lagi. Mengenai pengertian tasyabuh, anak kami yang sebentar lagi berumur 2 tahun, di hari ulang tahunnya nanti, istri saya minta untuk mengundang teman-teman sebaya anak saya untuk memeriahkan acara ulang tahun dengan meniup lilin di atas kue ulang tahunnya. Apakah hal ini menyerupai kaum Nasrani? Ya, wes tidak usah ulang tahun. Ya. Kalau kita orang Islam ngaku umatnya Nabi Muhammad, tidak usah ulang tahun. Lah enggak seru, ini bukan untuk seru-seruan. Agama ini untuk dijalankan. Agama itu hanya ada 2 kok. If'al, kerjakan, la taf'al, jangan kerjakan. Nah, sekarang ulang tahun ada tidak tuntunan dalam Islam? Nah, tidak ada. Maka jangan ikut-ikutan. Nah, terus bagaimana? Ya sudah, nggak usah ulang tahun. Lah lilinnya sudah terbeli, engko disumet nek oglangan. Lah kuenya juga sudah dipesan, wes dimakan saja. Nah, lah ingin ngundang teman-temannya, cah cilik-cilik, undang sekarang atau besok, beri makan, jangan pas hari ulang tahunnya. Ya, enggak usah ulang tahun.
senenge ra sepiro, melanggar aturan agama. Kasihan anaknya, sejak kecil sudah dididik seperti itu. Anaknya nggak ngerti apa-apa. Anak itu seusia anak kecil itu bisanya hanya merekam. Setiap tahun ulang tahuni oleh orang tuanya. Pesankan kue, ada lilin di atasnya, ditiup, baru nyanyi-nyanyi. Habis itu nyanyi-nyanyi. Lah anak sejak kecil mendapatkan pendidikan seperti itu, pendidikan yang salah, pendidikan yang menyimpang dari agama, maka nanti dia besar, dia akan terus melakukan itu. Kenapa? Dalam benak anak, kalau ini salah, kenapa orang tuanya selalu memberikan fasilitas ulang tahun? Kenapa orang tuanya selalu mengulang tahuni? Maka akan terus itu nanti. Nah, begitu anaknya punya anak, dia juga akan memberikan pendidikan yang serupa pada anaknya, sehingga turun-temurun kita sibron bisibrin wadhira'an bidhira'in, ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kita mengikuti gaya orang-orang Yahudi dan Nasrani, sampai andai kata mereka masuk lubang biawak pun kita juga akan mengikuti. Kenapa toh orang-orang Islam sekarang banyak yang ulang tahun? Karena sudah mendarah daging itu. Satu kebatilan sudah mendarah daging di masyarakat sehingga dianggap sebagai kebenaran. Wis ora apa-apa, rarane dosa. Dianggap satu kebenaran karena sudah mendarah daging. Sehingga kalau ada orang lain yang mengatakan bahwa ulang tahun itu tidak ada dalam Islam, kemudian orang yang menjelaskan itu akan dikatakan sesat, ini, itu, dan lain sebagainya, sehingga tampak asing. Ya memang begitu adanya sabda Nabi kita, Islam itu datang tampak asing, pada akhirnya nanti akan kembali tampak asing. Kenapa? Karena umumnya masyarakat sudah melakukan ulang tahun, mendarah daging, turun-temurun, sehingga dianggap sebagai kebenaran agama. Kalau ada orang yang mengatakan itu tidak ada dalam Islam, itu terlihat tampak asing. Memang di tengah-tengah kebatilan yang merebak di masyarakat, kok kebenaran dimunculkan itu tampak asing, nganai-nganai. Umumnya ngene, kok iki ngene. Umumnya ulang tahun, kok iki ulang tahun ra gelem, aneh kuwi. Ora guyub, ora ini, ora itu. Namun jangan takut terlihat asing. Menegakkan kebenaran meski tampak asing, itu kata Nabi, fatuba lil ghuraba, beruntung orang-orang yang asing itu. Justru kita harus bersedih, harus prihatin kalau tidak dianggap asing karena kita ikut-ikutan melakukan kemaksiatan. Maka pesan Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 105 itu, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Mari coba diingat kembali. Al-Maidah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum
ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi madarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dulu salah seorang sahabat Nabi, kalau tidak salah Abu Sa'labah Al-Khushani, pernah bertanya kepada Nabi tentang makna dari ayat ini. Kemudian Nabi kita menafsirkan ayat ini. Maksud dari ayat ini, kata Nabi kita, balik tamiru bil ma'rufi wa tanahau 'anil munkar. Maksudnya, alaikum anfusakum, jagalah dirimu. Itu maksudnya, balik tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar. Tetap beramar ma'ruf nahi mungkar. Hatta idza ra'aita syuhhan muta'an. Meskipun nanti kamu mendapati kebakhilan dipertontonkan, kekikiran merajalela. Meski kamu mendapati zaman seperti itu, jangan ikut-ikutan bakhil. Jangan ikut-ikutan kikir. Tetaplah kalian amar ma'ruf nahi mungkar. Wahawa muttaba'an. Dan tetaplah beramar ma'ruf nahi mungkar, meskipun nanti kamu dapati zaman di mana hawa nafsu diperturutkan, di mana hawa nafsu dipertuhankan. Orang tidak lagi hidup di bawah bimbingan Quran dan Sunnah, tidak lagi menjadikan Quran dan Sunnah sebagai aturan kompas hidupnya, tetapi dia menjalani amanah kehidupan dari Allah berdasarkan hawa nafsu. Pengen anaknya ulang tahun, itu mengikuti hawa nafsu. Wa dunya mu'tharotan. Tetaplah kalian amar ma'ruf nahi mungkar, meski kamu dapati zaman di mana orang-orang sudah terbuai, tertipu oleh dunia. Rebutan kekuasaan, saling menjatuhkan, sikut sana, sikut sini, sogok sana, sogok sini. Ya, rebutan harta, lupa dengan kehidupan akhiratnya, tipu sana, tipu sini, korupsi sana, korupsi sini, hanya untuk mendapatkan harta dunia yang tidak seberapa. Nanti kamu akan dapati zaman seperti itu. Di samping itu, yang pertama tadi, syuhan muta'an, kebakhilan dipertontonkan. Hawa nafsu diperturutkan. Dunia sudah menipunya. Dunia sudah menguasai dirinya. Wa i'jaba kulli dzi ra'yin bi ra'yih. Masing-masing kagum dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Merasa paling benar sendiri. Sehingga yang tidak sama dengan pendapatnya dimusuhi, disakiti, difitnah, tidak dihargai, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Pokok sing bener kuwi nek padha aku, sing ra padha aku harus tak musuhi. Wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yih. Masing-masing orang kagum, takjub pada pendapatnya sendiri,
di mana pendapatnya belum tentu benar kalau dilihat dari Quran maupun Sunnah. Kalau itu sudah kamu temui, kebakhilan merajalela, hawa nafsu menjadi Tuhannya, tertipu oleh kemewahan dunia, masing-masing merasa paling benar sampai bertikai, menumpahkan darah, menghalalkan kehormatan hanya untuk pembenaran pendapatnya sendiri. Kalau kamu sudah dapati zaman itu, fa'alaika bi khassati nafsika wada'il awam, kata Nabi begitu. Jaga dirimu dan da'il awam, tinggalkan keumuman orang. Orang umumnya bakhil, kikir, jaga dirimu, jangan ikut-ikutan bakhil. Orang umumnya mengikuti hawa nafsu, jaga dirimu, jangan kamu perturutkan hawa nafsumu, apapun alasannya. Orang umumnya tertipu oleh dunia, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia, jaga dirimu, jangan kamu ikut-ikutan. Orang umumnya merasa paling benar sendiri, jaga dirimu. Lihat kebenaran, bicara kebenaran, jangan melihat pembenaran. Jangan bicara tentang pembenaran, tapi bicara tentang kebenaran. Yang namanya kebenaran, tolok ukurnya apa yang diwariskan oleh Nabi kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Singkatnya, jika kamu sudah mendapati ciri-ciri seperti itu, berarti zamannya sudah edan. Jaga dirimu, jangan ikut-ikutan edan. Oh, nek ra edan ra keduman, enggak apa-apa ora keduman. Yang penting di hadapan Allah kita keduman bagiannya. Daripada di dunia hanya keduman sedikit, di hadapan Allah enggak keduman apa-apa, rugi kita sudah, sengsara. Terus Nabi kita melanjutkan sabda beliau, fa inna min waraikum ayyaman, akan datang hari-hari di belakangmu nanti, as-sabru fihinna mislul qabdi alal jamri, orang yang sabar tetap dalam kebenaran agama Allah itu seperti orang yang menggenggam bara api. Gambaran dari Nabi ini sangat-sangat bisa kita pahami. Orang kalau menggenggam bara api itu panas atau nyaman? Ya, nanti silakan dicoba di rumah. Jenengan genggam bara api itu. Orang itu biasanya menggenggam bara api, dia panas langsung dilepas. Tetapi tidak dengan menggenggam kebenaran agama ini. Sepanas apapun jangan dilepas. Apapun resiko dan konsekuensinya, dikatakan tidak guyub, dikatakan tidak bermasyarakat, dikatakan sesat, dikatakan menungso tatanane angel, tidak masalah, jangan dilepas. Kalau kita lepas, yo podo wae, sudah hilang. Ikut-ikutan edan kita. Maka jangan dilepas. Kenapa? Meski panas, namun kebaikan yang dijanjikan oleh Nabi kita luar biasa. Al-amil fihinna, orang yang tetap sabar dalam kebenaran agama, pada saat zaman itu terjadi, dia kok tetap bersabar menegakkan kebenaran agama ini, mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla a'malikum, pahala yang akan dia peroleh itu seperti pahala 50 orang. 50 orang. Ini Nabi sedang ngendikan pada sahabat-sahabat beliau.
Nah, sahabat-sahabat beliau bertanya, 50 orang ini minna au minhum ya Rasulullah? 50 orang dari kami, yaitu dari sahabat, atau minhum 50 orang dari mereka, artinya bukan dari golongan sahabat. Pahala 50 orang yang mana? Apakah pahala 50 orang sahabat atau 50 orang selain sahabat? Jawab Nabi, bal minkum, 50 orang dari kamu, yaitu dari golongan sahabat. Pada saat zaman sudah edan, kok ada orang yang tetap sabar menegakkan kebenaran agama Allah, apapun resiko dan konsekuensinya, tidak takut dicaci, tidak surut dimaki, terus melangkah di atas petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah, sekalipun dimusuhi semua manusia, sekalipun dicaci maki oleh semua manusia, dia tidak surutkan langkah, tidak mundur, karena yang menjadi fokusnya hanya Allah. Maka dia mendapatkan pahala kebaikan dari 50 orang sahabat Nabi. Nah, ini maksud dari ayat ini menurut Nabi. Makanya saat ini banyak orang sudah memperturutkan hawa nafsu, melakukan satu perbuatan yang sebetulnya itu bukan ajaran Islam, seperti ulang tahun untuk anaknya tadi. Namun karena itu sudah menjadi keumuman masyarakatnya, sehingga dianggap tidak masalah, mungkin bahkan dianggap sebagai kebenaran. Lah kita bagaimana? Nah, kita tidak ngurusi yang ulang tahun, kita urusi diri kita dan keluarga kita. Ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri masing-masing. Berarti keluarga kita, diri kita, anak-anak kita sudah tidak usah ulang tahun. Ya, ada lagi? Pertanyaan terkait dengan brosur sudah cukup kan? Ya, alhamdulillah. Berarti bisa dipahami dengan baik, namun tidak hanya dipahami saja. Sesudah itu diamalkan. Pokoknya jangan menyerupai. Jangan menyerupai tata cara beribadah kita, jangan menyerupai ahlul kitab, jangan menyerupai ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Salah satu bentuk mereka beribadah adalah menjadikan orang-orang alim mereka, pendeta-pendetanya, rahib-rahibnya itu sebagai Tuhan. Sehingga apapun yang dikatakan oleh orang-orang alimnya diikuti secara membabi buta. Sekalipun yang keluar dari lisan orang-orang yang dianggap alim itu ternyata tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Nah, kita orang Islam, umatnya Nabi Muhammad, sudah Allah beri pedoman yang lengkap jelas untuk beribadah. Manusia diciptakan oleh Allah tujuannya untuk beribadah. Oleh karena itu Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Nabi Muhammad untuk mengajarkan Al-Quran itu, tujuannya agar manusia paham tata cara beribadah yang benar kepada Allah. Andai kata Allah tidak turunkan Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk bagi manusia, Allah tidak utus Rasulnya, tidak ada manusia yang paham cara beribadah yang benar kepada Allah. Padahal tujuan manusia diciptakan untuk ibadah.
maka kita bersyukur sekali. Ditakdirkan oleh Allah, dianugerahi oleh Allah kompas hidup kitab suci berupa Al-Quran. Maka kita ikuti kemana Quran membawa kita akan sampai kepada Allah dengan selamat. Sampai kepada Allah dengan diridhoi oleh Allah. Karena Quran ini, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Coba diingat kembali itu ayatnya. Surat Al-Isra ayat Al-Isra. 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Jadi Quran itu akan menunjuki manusia ke jalan yang paling lurus, aqwam. Sehingga tidak ada jalan yang lurusnya menyamai Al-Quran, apalagi melebihi, nggak ada. Quran ini akan menunjuki manusia jalan yang paling lurus, aqwam, isim tafdil. Dalam bahasa Arab, isim tafdil itu digunakan untuk menunjuk makna paling, sehingga tidak ada yang melebihi. Menyamai saja tidak ada, apalagi melebihi. Dan selain itu, Quran ini sebagai kabar gembira, berita gembira. Bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Bukan hanya beriman saja, tetapi hamba-hamba Allah yang membuktikan keimanannya dengan amal soleh. Ternyata mengaku iman saja tidak cukup. Setelah mengaku iman harus dibuktikan. Tanda bukti keimanan seseorang itu adalah dengan amal soleh. Maka Bapak Ibu bisa cek di Al-Quran maupun hadis Nabi, iman senantiasa digandengkan dengan amal soleh. Bahkan di awal-awal mushaf ini, di awal surat Al-Baqarah langsung ditunjukkan oleh Allah di situ. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ini yang tidak perlu diragukan kebenarannya, itu petunjuk bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman. Orang yang bertakwa, ciri pertama dia iman kepada Allah. Apakah cukup ngaku iman? Tidak. Ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Salat, infak, itu amal soleh. Maka kalau boleh kita memberi rumus, iman plus amal soleh sama dengan takwa. Maka tidak ada takwa tanpa iman kepada Allah. Tidak ada takwa tanpa amal soleh kepada Allah. Sehingga ada iman saja tanpa amal soleh itu juga belum memberikan sama dengan takwa. Atau amal soleh saja tanpa dilandasi iman
berbuat baik saja tanpa landasan keimanan kepada Allah, perbuatan baiknya tidak menjadi amal soleh. Sebuah amal dikatakan soleh kalau landasannya iman kepada Allah. Kita memberi, ingin dipuji, memberi itu perbuatan baik, tapi belum tentu soleh. Belum tentu amal soleh. Memberinya ternyata ingin dipuji manusia, memberinya ternyata mengungkit-ungkit pemberian, memberinya ternyata menyakiti hati si penerima, maka itu tidak akan mengantarkan perbuatan baik berupa memberi menuju amal soleh. Maka iman plus amal soleh sama dengan takwa. Maka kalau ingin meraih derajat ketakwaan di sisi Allah, tidak cukup hanya dengan ngaku iman di lisan. Buktikan pengakuan iman di lisan dengan amal soleh. Maka setiap Allah sebut iman senantiasa digandengkan dengan amal soleh. Bahkan di dalam surat yang senantiasa kita baca dalam sholat, hana pendek, wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Semua manusia itu benar-benar dalam keadaan yang sangat merugi. Apakah semua manusia? Ternyata tidak. Ada istisna, ada pengecualian. Siapa orang yang tidak merugi? Siapa manusia yang tidak merugi? Kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Iman dan amal soleh. Imannya, pengakuan imannya dibuktikan dengan amal soleh. Amal soleh dalam surat itu Allah tidak sebut tentang sholat, Allah tidak sebut tentang zakat, tentang infak, sedekah, haji, umrah, dan lain sebagainya. Tetapi amal soleh yang Allah sebutkan di situ adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan nasihat menasehati dalam kesabaran untuk terus berada dalam kebenaran. Ternyata saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran itu salah satu bentuk dari amal soleh. Umumnya manusia tahu kalau sholat, infak, zakat, haji, umrah itu adalah amal soleh. Namun yang namanya Islam bukan hanya sholat, zakat, infak, umrah, haji, bukan hanya itu. Percuma orang sholat, orang haji, orang umrah, sedekah, namun dia tidak mau bertawasau, tidak mau saling nasihat menasehati. Makanya dalam surat itu Allah sebutkan salah satu tanda bukti keimanan yang berupa amal soleh adalah nasihat menasehati. Ini lengkap sekali petunjuk Allah untuk kita. Lengkap sekali tuntunan Rasulullah untuk kita beragama, beribadah yang benar kepada Allah. Maka jangan cari jalan lain. Pegang erat Quran Sunnah ini sampai ajal menjemput kita. Jangan sampai dilepaskan. Jangan sampai ikut-ikutan umumnya orang, kemudian melepaskan Quran dan Sunnah. Rugi kita. Masa kita tidak percaya dengan jaminan Nabi? Nabi itu kan memberi jaminan pada kita, pada umat beliau. Taraktu fikum amra ini.
lan tadillu ma masaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabiyyih. Telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Nabi hanya meninggalkan untuk umat beliau hanya dua, tidak banyak-banyak, hanya dua. Lan tadillu, sekali-kali kamu tidak akan pernah sesat, ma masaktum bihima, apabila kamu terus berpegang pada keduanya. Berpegang di situ bukan berarti terus digondeli begini, bukan. Yang namanya berpegang, apa yang menjadi petunjuk Quran, apa yang menjadi tuntunan Rasulullah, itu dalam pegangan kita masuk ke dalam hati betul. Kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu dilakukan, kamu gak akan pernah sesat. Itu jaminan dari Nabi. Kalau Nabi yang memberi jaminan kita tidak percaya, malah kepilih cari jalan yang lain selain Quran dan Sunnah, terus jaminan siapa lagi yang akan kita percaya? Jaminan manusia selain Nabi. Sekali manusia berjanji, beberapa kali mengingkari. Bahkan Allah sendiri yang menegaskan, maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amri. Coba diingat itu ayatnya. Al-Ahzab 36. Surat Al-Ahzab nomor surat 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Ya. Bagaimana besarnya kasih sayang Allah pada hamba-hambanya yang beriman. Ada hambanya yang beriman memilih selain Allah dan Rasul, tapi dia mengaku beriman, itu Allah tetap tegur dengan penuh kelembutan. Salah satunya di ayat ini, wa ma kana. Allah gunakan kata wa ma kana. Tidak langsung didukani dengan kalimat-kalimat yang tajam, tetapi dengan kalimat yang sangat halus, sangat lembut. Wa ma kana, tidaklah patut. Lembut sekali. Ini bentuk kasih sayang Allah pada hambanya yang beriman. Beda ketika Allah berikan kecaman-kecaman pada orang-orang kafir. Kalimat-kalimatnya tajam, langsung. Langsung. Seperti ketika Allah berikan kecaman pada orang kafir tentang siksa langsung. Bagi orang-orang kafir lahum adzabun syadid, siksaan yang keras. Tapi bagi hambanya yang beriman diingatkan dengan kalimat yang sangat lembut. Wa ma kana lil mu'minin, tidaklah pantas, tidaklah patut bagi orang-orang yang beriman, baik laki maupun perempuan, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan satu perkara, kok mereka memilih selain apa yang telah Allah tetapkan dan Rasul tetapkan. Sehingga kalau memang jiwa kita dipenuhi dengan keimanan,
kita tidak akan pernah tinggalkan Allah, tidak akan pernah tinggalkan Rasulullah apapun yang terjadi. Kenapa? Karena kalau sampai kita memilih yang ketiga, artinya tidak memilih ketetapan Allah, tidak menggunakan tuntunan Rasulullah, malah memilih yang ketiga, berarti telah bermaksiat pada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang bermaksiat pada Allah dan Rasul ditetapkan oleh Allah, ditegaskan oleh Allah, dia termasuk orang yang sesat yang nyata. Orang sesat tidak akan selamat. Menentang petunjuk Allah, menentang tuntunan Rasulullah, tidak menggunakan petunjuk Allah, tidak menggunakan tuntunan Rasulullah dalam kehidupan ini, berarti dia memilih yang lain. Kalau memilih yang lain, ditetapkan oleh Allah sesat yang nyata. Orang sesat tidak akan selamat. Di dunia saja tidak selamat, apalagi di akhirat. Di dunia mendapatkan kehinaan demi kehinaan, lebih-lebih di akhirat. Sudah, maka kita jangan kepingin ikuti yang lain. Allah melalui Rasul-Nya sudah memberikan warisan pada kita, yaitu Quran dan Sunnah sebagai modal utama, modal besar kita dalam menjalani amanah kehidupan dari Allah ini. Allah yang memberi kita kehidupan. Allah punya aturannya. Ibaratnya, hidupmu ini aku yang beri. Biar kamu selamat menjalani amanah pemberian, amanah hidup yang merupakan pemberianku ini loh, kamu ikuti ini. Akan selamat kita. Jadi Allah yang punya kehidupan, Allah yang memberi kehidupan pada kita, Allah memberikan syarat-syaratnya untuk kita bagaimana menjalani kehidupan dari Allah ini. Maka kita ini tinggal mengikuti saja. Allah perintahkan syaratnya ini, oh ikuti. Rasul tuntunkan seperti ini, oh ikuti. Kita akan selamat dunia akhirat. Ini ibaratnya untuk lebih mudah dipahami, Allah itu sutradara kehidupan. Allah punya skenario untuk kehidupan ini. Skenarionya adalah Quran dan Sunnah. Nah, kita manusia ini aktor, pemeran. Seorang pemeran kalau tidak manut skenario, apa yang akan terjadi? Ya, sudah ditendang oleh sutradaranya. Misalkan dalam sebuah drama ada sutradara. Dalam sebuah pentas ada sutradara. Sutradara sudah punya skenario, membuat alur cerita dalam pentas itu. Skenario yang harus diikuti oleh aktor, oleh pemerannya. Tiba-tiba pemerannya nggawe cerita dewi, tidak manut dengan skenario sutradaranya. Kira-kira pemerannya ini apakah tetap dipakai atau dibuang? Buang sudah. Tendang, ganti dengan yang lain. Ini ilustrasi sederhana. Allah pemilik kehidupan ini. Allah sutradara kehidupan ini. Allah punya skenario, yaitu Quran dan Sunnah. Untuk kehidupan ini Allah punya skenario, yaitu Quran dan Sunnah. Lah kita manusia pemerannya, aktornya. Sebagai pemeran harus manut skenario. Kalau tidak manut dengan skenario dari Allah, tendang kita dari rahmatnya. Na'udzubillah.
ditendang kita, diganti dengan yang lebih baik. Summa la yakunu amsalakum. Generasi pengganti tidak seperti kamu. Generasi pengganti yang Allah datangkan ini generasi yang betul-betul manut dengan skenario Allah. Bukan seperti kamu sing senengane gawe cerita dhewe. Dikon manut Quran Sunnah malah milih liyane. Berarti kan buat ketetapan sendiri. Tidak manut skenario. Skenario kehidupan dari Allah, Quran Sunnah ini salah satunya Allah perintahkan berkata jujur, lah kok bohong, kayak skenario sendiri. Allah perintahkan untuk tawaduk, rendah hati, lah kok malah sombong. Sombong dengan jabatan, dengan kekayaan, dengan ilmunya. Berarti buat ketetapan sendiri. Diperintah oleh Allah, oleh Rasul untuk tawaduk, malah takabur. Kemudian Allah dan Rasul perintahkan untuk cari rezeki halalan thayyibah, malah korupsi. Kan buat ketetapan sendiri. Malah sogok suap gak karuan. Kan buat ketetapan sendiri, gak manut dengan skenarionya Allah. Allah perintahkan untuk syukur, malah kufur. Allah perintahkan untuk berusaha jadi hambanya yang soleh, malah toleh. Sehingga manusia itu sukanya buat aturan sendiri. Padahal contoh nyata dalam kehidupan dunia setiap hari kita lakukan. Saat kita bekerja, tempat kita bekerja itu kan ada skenario, ada aturannya. Termasuk kita datang ke tempat kerja, itu harus sesuai dengan aturan perusahaan atau aturan tempat kita bekerja. Misalkan masuk jam 8, tidak boleh kita datang jam 11. Kemudian ditetapkan rolasan jam 12, tidak boleh kita rolasan kok jam 10. Datang jam 11 pun Zulimo rolasan. Ketika ditegur oleh pemilik perusahaan, lah kok datangnya terlambat, baru datang kok sudah istirahat. Nggih sak senengku toh. Sikil-sikilku dhewe, awak-awakku dhewe kok jenengan ngurusi saya. Kira-kira apa yang terjadi? Iya, ganti sudah. Ganti, itu contoh sederhana. Panjenengan punya usaha, punya karyawan. Kan jenengan punya skenario, punya aturan. Karyawan harus begini, harus begini. Terus karyawan panjenengan sak karepe dhewe. Datang terlambat, begitu datang terwes telat langsung makan, habis makan tidur, habis tidur tangi pulang. Kira-kira jenengan tetap memberi gaji dan bonus atau selesai sampai di sini? Jenengan ingatkan ngeyel, ingatkan ngeyel. Apa yang terjadi? Wes rasa suwen-suwen ganti. Dan kita manusia juga seperti itu. Keluar dari skenario Allah, Allah tangguhkan, Allah beri tangguh, Allah ingatkan, Allah tegur dengan penuh kasih sayang. Terus seperti itu. Tapi kalau sampai ngeyel, ya sudah, Allah turunkan azabnya. Kan tidak mungkin sekali dua kali kita maksiat langsung diazab oleh Allah. Tidak mungkin, karena Allah yang sudah buat ketetapan. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalim musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ingat kembali itu Quran surat An-Nahl ayat 61.
walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Manusia berbuat zalim itu kan berarti keluar dari skenarionya Allah. Namun demikian Allah masih beri tangguh. Allah masih beri tangguh agar manusianya itu berpikir, berhenti dari kemaksiatan, kemudian tobat-tobatan nasuha kepada Allah. Apakah terus berjalan dalam kemaksiatan? Sekali manusia berbuat maksiat, tidak langsung Allah matikan. Andai kata sekali manusia berbuat maksiat langsung Allah matikan, habis kita, sudah tidak hidup kita. Kita tidak hanya sekali dua kali bermaksiat pada Allah, berulang kali. Andai kata kita berbohong sekali, terus Allah langsung matikan, tidak ada manusia satupun yang masih hidup di muka bumi ini. Karena manusia itu banyak bermaksiat pada Allah. Namun oleh Allah diberi tangguh. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Diberi tangguh sampai ajal yang sudah ditentukan. Apakah manusianya akan terus dalam kedurhakaan dan kemaksiatan kepada Allah, atau berhenti total dari kemaksiatan dan kembali kepada Allah? Itu pilihan ada di tangan manusianya. Kalau terus bermaksiat pada Allah, diberi tangguh ora sadar-sadar, malah justru merasa aman, korupsi rakonangan, selingkuh zina aman-aman saja, tidak pernah sakit, meski sering maksiat tapi tidak pernah sakit, meski sering maksiat keuangannya lancar-lancar saja, karirnya lancar-lancar saja, sehingga dia merasa aman. Oh, nyatane aku yo selingkuh, nyatane aku yo riba, aku yo korupsi, ndak apa-apa, nggak sakit, nggak sulit, nggak ini. Istidrat tanpa sadar. Orang banyak maksiat, ndak pernah sakit, terus keuangannya lancar-lancar saja, pekerjaan karirnya lancar-lancar saja, maksiat ra tahu konangan, itu istidrat. Sehingga merasa aman. Tangguh yang Allah berikan untuk dia tobat, malah dia anggap sebagai bentuk aman. Sehingga terus dalam maksiat. Ya sudah, kalau sudah begitu pilihannya, Allah turunkan azabnya. Allah matikan dia, saat didatangi malaikat maut, dia baru sadar. Ternyata perbuatannya selama ini yang telah mengabaikan Allah dan Rasul-Nya adalah perbuatan kedurhakaan pada Allah dan Rasul-Nya. Maka tempatnya di neraka, dia baru sadar. Tetapi penyesalan tiada guna. Faidahum mublisun. Bisanya hanya terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa, karena pintu tobat sudah tertutup rapat. Ya, maka kita bersyukur sekali ya, diberi warisan Quran dan Sunnah
Dengan itu arah kehidupan kita cetok. Kita punya cita-cita akhirat. Lawang dunia saja punya cita-cita, masa akhirat tidak punya cita-cita. Orang ketika di dunia punya cita-cita, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menggapai cita-cita dunianya. Masa untuk cita-cita akhirat tidak mau berusaha? Tentu harus lebih keras lagi usahanya. Kan dunia ini kan ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi insinyur, jadi kontraktor, jadi pengusaha, jadi petani, jadi nelayan, jadi pilot, macam-macam profesi. Untuk mewujudkan cita-citanya, kita ini mengeluarkan segala daya dan potensi untuk mengejar cita-cita dunia. Lelah, letih, penat, mengeluarkan biaya untuk mewujudkan cita-cita kita dan anak-anak kita, itu kita tempuh. Padahal hanya untuk cita-cita dunia. Yang pasti akan kita tinggalkan itu. Tidak ada orang kok kekal abadi jadi dokter terus, tidak ada. Pasti akan ditinggalkan itu profesi dunianya. Namun demikian, banyak orang berusaha mencurahkan segala daya dan upaya untuk mewujudkan cita-cita dunianya. Yang punya cita-cita ingin punya sertifikasi, persyaratannya ini, dia usahakan kok. Tujuannya untuk dapat sertifikasi. Masa untuk kepentingan dunia yang remeh-temeh saja kita mau berlelah-lelah, mau berletih-letih? Masa untuk akhirat yang kekal abadi kita tidak mau berlelah-lelah, tidak mau berletih-letih? Harusnya lebih kuat lagi usahanya untuk mengejar cita-cita akhirat kita. Karena itulah kampung abadi kita. Semua manusia akan mudik ke sana. Semua manusia dari yang pertama sampai terakhir itu akan mudik ke kampung halaman yang abadi, yaitu kampung akhirat. Kata Allah, wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kampung akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya jika manusia mengetahui. Maksudnya kehidupan yang sesungguhnya, kampung halaman kita yang sesungguhnya itu adalah kampung akhirat, bukan dunia ini. Nah, di kampung akhirat hanya ada dua, surga dan neraka. Itu dipilih sejak di dunia, diusahakan sejak di dunia. Kalau ingin mudik ke kampung abadi dengan kenikmatan yang hakiki dan abadi, maka usahakan sejak di dunia. Kalau ingin nanti mudiknya di kampung yang penuh dengan kesengsaraan, ya silahkan itu dipilih di dunia. Dengan mendurhakai Allah, mendurhakai Rasulullah, nanti akan sampai pada kampung kesengsaraan. Selama-lamanya di situ. Dibong, ya. Masukkan, dibakar, meleleh organnya, ganti yang baru, bakar lagi, meleleh lagi. Ganti yang baru, terus seperti itu. Biar para pendurhaka itu merasakan kesengsaraan, siksaan demi siksaan yang bertubi-tubi, tanpa tepi. Sampai nanti ada onta masuk lubang jarum. Tangeh lamun, ontane gedene kaya ngono. Jangankan onta, jenengan manusia bisa ndak masuk lubang jarum? Lawang benang saja sulit loh masuk lubang jarum, padahal itu tempatnya. Masukkan ndak bisa, benang rasalah dicakot, dimut. Masukkan lagi ndak bisa, dimut lagi. Digigit-gigit biar bisa masuk.
Itu benang sekecil itu, tempatnya di lubang jarum, itu saja sulit untuk dimasukkan. Apalagi unta yang sebesar itu. Ini tangeh lamun. Maka usahakan sejak di dunia. Salah satu usaha yang ditempuh, cara beragama kita, jangan ikut-ikutan cara beragama Yahudi dan Nasrani yang beranggapan pahala menurut angan-angan mereka. Yang namanya pahala itu menurut Allah, bukan menurut kita. Kalau Allah katakan baik, meski semua manusia mengatakan tidak baik, ya tetap baik. Kalau Allah dan Rasul-Nya mengatakan tidak baik, meski semua manusia mengatakan itu baik, ya tetap tidak baik. Maka pahala itu menurut Allah dan Rasul-Nya, bukan menurut manusia, bukan menurut kita. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk berpegang teguh pada Quran dan Sunnah ini hingga ajal menjemput, apapun resiko dan konsekuensinya. Baik, kalau begitu mari kita lanjutkan pertanyaan yang sudah tertunda. Ini masih ada pertanyaan berkaitan dengan brosur. Loh, kok ada lagi? Ya, menyusul. Ya, mari. Pada halaman 6, nomor 3, mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Di akhir surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47 disebutkan barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim dan juga orang-orang yang fasik. Pertanyaan, bagaimana dengan hakim di suatu negeri yang tidak memutuskan suatu perkara dengan hukum Allah? Kemudian yang kedua, apa usaha dan tanggung jawab kita sebagai umat Islam? Apakah kita ikut berdosa bila diam saja? Al-Qudat salasah. Hakim itu ada 3. Yang 2 di neraka, yang 1 di surga. Hakim yang di neraka itu 1, hakim yang tahu kebenaran, seharusnya dia memutuskan menurut kebenaran, namun dia memutuskan lain dari kebenaran. Dan itu terjadi. Hakim tahu harusnya yang benar fulan, namun karena yang fulan satunya itu bisa bayar, delalah hakime ya tidak imannya pada Allah ya mung setengah-setengah, maka dengan bayaran yang ada dia terima bayaran itu, kemudian memutuskan yang salah. Padahal tahu kebenarannya yang benar fulan, tetapi karena fulan kebetulan miskin tidak bisa bayar, fulan yang lain itu kaya sehingga bisa bayar, sehingga imannya dari hakim ini dia gadekan untuk menerima bayaran itu, kemudian memutuskan dengan keputusan yang menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari keadilan. Maka hakim yang seperti ini finar, di neraka. Hati-hati Bapak Ibu yang jadi hakim ya. Hati-hati, kalau tidak kuat iman jangan jadi hakim. Kalau tidak kuat iman, kalau tidak bisa memutuskan keadilan berdasarkan kebenaran dari Allah, iman kita tidak kuat, jangan coba-coba jadi hakim.
enaknya tidak seberapa, ancamannya finnar. Yang kedua, yang tidak tahu tetapi memutuskan. Tidak tahu perkara artinya keputusannya ngawur. Tidak paham perkara, tidak mempelajari, tidak mendalami, tidak ini, wes pokoknya langsung diputus ke ngawur. Ini juga akan dapat masalah di hadapan Allah. Lah hakim yang selamat itu hakim yang tahu kebenaran dan memutuskan sesuai dengan kebenaran apapun resikonya. Bahkan jika nyawa menjadi taruhannya, dia tetap putuskan kebenaran. Bukankah Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Coba diingat kembali An-Nisa ayat 35 ya. 135 atau berapa itu? An-Nisa ayat 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum abil walidaini wal aqrabin iyyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talmu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Kalau ada seorang yang ngaku beriman, maka dia punya kewajiban apapun profesinya, dimanapun dia berada. Kalau dia telah mengaku beriman pada Allah, dia punya kewajiban. Salah satu kewajiban yang Allah tetapkan di sini, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Dia harus benar-benar menjadi penegak keadilan dan menjadi saksinya Allah, bukan saksinya setan. Konsekuensi dari pengakuan iman, dimanapun dia berada, apapun profesi dunianya, maka dia harus benar-benar menjadi penegak keadilan dinullah, benar-benar menjadi saksi karena Allah. Menjadi saksinya Allah, bukan menjadi saksinya setan. Meskipun terhadap dirinya sendiri, dia harus benar-benar adil terhadap dirinya. Kalau memang ucapan dan perbuatannya menyimpang, maka dia harus taslim pada kebenaran agama Allah. Terhadap dirinya saja wajib untuk menegakkan keadilan dan wajib menjadi saksinya Allah, apalagi terhadap orang lain. Terhadap diri sendiri, kedua orang tua, wal walidain itu orang tua kandung. Sekalipun itu kedua orang tua kandungmu, kalau memang kedua orang tua kandungmu menyimpang dari kebenaran agama Allah, maka yang hak katakan yang hak, batil tetap katakan batil. Kemudian wal aqrabin, kerabat.
terhadap diri sendiri, kedua orang tua kandung, kemudian karib kerabat, itu wajib bagi orang yang beriman untuk menjadi penegak-penegak keadilan. Jangan lantas itu karib kerabatnya dibela membabi buta. Punya perselisihan dengan tetangga misalkan, orang tua kandungnya menyerobot tanah sejengkal milik tetangga. Kebetulan kita sebagai anak kandung tahu bahwa itu tanah milik tetangga. Jangan lantas hanya gara-gara itu orang tua kita bela membabi buta. Kita salah-salahkan tetangga. Ini kalau dilakukan berarti kita tidak adil. Kalau dilakukan berarti kita menjadi saksinya setan karena membela kebatilan. Padahal orang yang beriman itu harus membela kebenaran dan keadilan, bukan membela kebatilan dan bukan pula membela yang bayar. Maka di situ Allah tegaskan, iyyakun ghaniyan au faqiran fallahu aula bihima. Jika yang tergugat atau terdakwa itu orang kaya atau orang miskin, itu Allah yang lebih mengetahui, maha mengetahui. Misalkan terdakwanya orang kaya, nah, kita jadi seorang hakim, meski akan dibayar sebanyak apapun, kalau memang terdakwa ini menyimpang dari kebenaran, kalau kita iman kita masih ingin dianggap, ingin dinilai oleh Allah, putuskan sesuai dengan kebenaran. Meskipun terdakwa orang kaya raya bisa membayar, bisa transfer ke rekening kita, bisa beri amplop, enek isine tapi amplop kosong untuk apa kan itu. Ini mungkin dibayar 1 juta, ada hakim tetap tegas, Pak Hakim 1 juta, enggak, kamu tetap salah. Kebenaran mengatakan ini, kamu yang salah. Keadilan mengatakan ini. 10 juta Pak Hakim, tetap salah kamu. 100 juta, tetap salah. 1 miliar, ya saya istikharah dulu. Ya, bareng 1 miliar saya istikharah dulu. Luntur imannya, tergade dengan uang. Hakim yang seperti ini finar sudah, finar. Biasanya hakim itu atau siapapun yang memutuskan perkara itu kalau ingin menutupi kebenaran karena membela yang bayar, menutupi kebenaran karena membela karib kerabatnya, itu biasanya dia akan memutarbalikkan fakta. Kebenarannya A, dia katakan B. Kebenarannya B, dia katakan A. Diputarbalikkan faktanya. Memutarbalikkan kata-kata. Dan ternyata oleh Allah di sini dikatakan wa intalwu, jika kamu memutarbalikkan kata-kata untuk menutupi kebenaran dan keadilan. Wa tu'ridu au tu'ridu, kamu enggan menjadi saksinya Allah. Menjadi saksinya Allah itu berarti berani menjadi saksi kebenaran dan keadilan. Kalau ternyata dapat amanah, punya kewenangan untuk memutuskan, maka dia berani memutuskan tentang kebenaran dan keadilan siapapun yang sedang dihadapi.
bukan malah memutarbalikkan kata-kata. Kalau itu dilakukan, dia memilih menjadi saksinya setan karena imannya tergade dengan bayaran, imannya tergade dengan hubungan kedekatan, maka fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Akan dapat balasannya dunia akhirat. Akan dapat siksaannya dunia akhirat. Oleh sebab itu, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Jangan kamu turuti hawa nafsunya untuk menyimpang dari kebenaran Allah. Jangan kamu turuti hawa nafsumu untuk menyimpang dari keadilan agama Allah. Jangan kamu turuti hawa nafsumu untuk menjadi saksinya setan. Nah, ini ketentuan dari Allah, tinggal jalankan, if'al, do it, nah gitu kan, do it, kerjakan, jangan ditawar-tawar. Lah bagaimana kita tahu kebatilan dipertontonkan, kemungkaran dipertontonkan? Kalau kita diam saja dalam arti nasihat-nasihat juga kita tidak berikan, hanya masa bodoh, berarti kita pun juga rela untuk menerima imbas dari perbuatan mereka. Akan dimatikan semua oleh Allah, diganti dengan generasi yang baru. Maka kata Allah, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Saya ingat kembali ayatnya. Surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Kalau orang-orang yang beriman tahu kebenaran, tetapi dia tidak berdaya dengan kebatilan yang dipertontonkan, dia tidak mau mencegah, padahal punya kewenangan, tidak mencegah kemungkaran dengan tangannya, dengan kewenangannya, tidak mencegah kemungkaran dengan lisannya dalam arti memberikan nasihat demi nasihat kebenaran, acuh tak acuh, bahkan sampai tidak mau mencegah kemungkaran dengan hatinya. Artinya hatinya justru cocok, sing penting dudu aku sing berbuat mungkar. Kalau orang beriman hidup di tengah masyarakat seperti itu, hidup di tengah masyarakat yang kemungkaran merajalela, kemudian dia tidak bisa berbuat apa-apa, berarti hidupnya sebagai orang yang beriman sudah tidak bermanfaat bagi orang lain. Karena sudah tidak bermanfaat bagi orang lain, maka akan dimatikan oleh Allah. Untuk kemudian diganti dengan generasi baru yang bisa soleh dan muslih. Karena kita orang beriman itu tidak hanya diwajibkan oleh Allah menjadi orang soleh saja, tetapi juga harus menjadi orang muslih. Kalau soleh itu pribadi, tetapi muslih, ketakwaan kita bermanfaat untuk orang lain. Muslih itu memperbaiki. Maka keimanan kita bermanfaat bagi orang lain, mengajak orang lain
kembali kepada keimanan yang sesungguhnya kepada Allah. Itu soleh dan muslih. Kalau orang-orang yang beriman yang tersisa hanya soleh saja, tidak bisa menjadi muslih, maka hidupnya sudah tidak bermanfaat bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitarnya, bagi lingkungannya, tidak bermanfaat. Karena tidak bermanfaat, ya untuk apa? Maka oleh Allah, kalau azab sudah turun, orang yang beriman, yang soleh tapi sudah tidak bisa menjadi muslih, dia pun juga akan terkena imbasnya, dalam arti juga akan terkena dampak dari azab yang turun. Namun orang-orang yang beriman ini akan Allah pindahkan menuju kenikmatan yang abadi. Orang-orang kafir yang mati maka akan dipindahkan oleh Allah ke kesengsaraan yang abadi. Bukan berarti orang yang beriman terkena dampak dari azab kemudian terus di neraka, bukan. Kenapa kok mereka juga ikut terkena dampaknya? Dalam arti misal dimatikan oleh Allah, kenapa juga ikut mati? Karena hidupnya sudah tidak bermanfaat, imannya tidak lagi bermanfaat untuk orang lain. Tahu kemungkaran di depan matanya, wis pura-pura tidak tahu, acuh tak acuh, sing penting aku ora. Kalau semuanya seperti itu, ya, maka takutlah akan azab dari Allah yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja. Namun demikian Bapak, Saudara dan Ibu, ya, menurut Nabi akan tetap ada Taifah, sekelompok kecil dari umat Nabi Muhammad yang terus menyuarakan kebenaran dengan gagah berani. Karena dia hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada manusia. Pengakuan Nabi kita, la tazalu min ummati ta'ifatun qa'imatan bi amrillah la yadurruhum man khadalahum au khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum zahiruna 'alan nas. Akan senantiasa ada dari umatku, la tazalu, akan senantiasa ada, min ummati, dari umatku, ta'ifatun, sekelompok kecil. Ta'ifah ini sekelompok kecil. Kalau kelompok besar itu nafar, jumlah di bawah nafar itu firqah, jumlah yang lebih kecil lagi itu ta'ifah. Maka dalam sabda beliau tidak sebutkan la yazalu min ummati nafarun atau la tazalu min ummati firqatun, tidak. Kalau nafar, firqah itu jumlah besar. Tetapi oleh Nabi sebutkan la tazalu min ummati ta'ifah, jumlah yang sangat kecil. Min ummati, dari umatku, akan senantiasa ada dari umatku sekelompok kecil. Qa'imatan bi amrillah, yang senantiasa menegakkan aturan-aturan Allah. La yadurruhum, tidak ada yang bisa menimpakan madarat kepada mereka. Man khadalahum, orang yang menyelisihinya, orang yang memusuhinya, au khalafahum, atau orang yang menyelisihinya, tidak akan mampu menimpakan madarat pada ta'ifah ini. Hatta ya'tiya amrullah, sampai Allah datangkan, sampai datang keputusan Allah. Wahum zahiruna 'alan nas,
Dan mereka yaitu Taifah itu senantiasa ada di tengah-tengah manusia. Sehingga sampai kapanpun akan ada Taifah, sekelompok kecil dari umat Nabi dengan gagah berani terus menyuarakan kebenaran, terus menegakkan keadilan, terus bersaksi karena Allah, bersaksi tentang kebenaran dan keadilan. Apapun resikonya, bahkan sampai nyawa taruhannya, mereka atau Taifah ini tetap menyuarakan kebenaran dan keadilan. Apakah terus lantas kita berpikir, wah resikonya berat menjadi Taifah, wis ben liyane wae. Yang jadi Taifah biar muslim yang lain. Wes aku tak ngene-ngene wae. Apa begitu? Tentu tidak. Pola pikir kita yang harus kita rubah. Berusaha menjadi Taifah. Meski jumlah kecil namun terus penegak keadilan, penegak kebenaran. Apapun resikonya. Bukankah kita sudah dipesan oleh Allah, oleh Rasulullah, la takhshawun nas wakhshawni fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kamu takut pada manusia. Takut itu hanya kepadaku, yaitu hanya kepada Allah. Kenapa kita harus takut kepada manusia? Wong kabeh pasti mati. Orang yang takut pada manusia sehingga tidak berani menegakkan kebenaran itu juga mati. Manusia yang dia takuti juga mati. Orang yang takutnya hanya kepada Allah, tidak takut pada manusia dalam menegakkan kebenaran juga akan mati. Semuanya akan mati. Tidak akan kekal abadi. Maka kata Allah, fala takhshawun nasa wakhshawun. Jangan kamu takut pada manusia untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Takutlah hanya kepadaku. Fala takhshawhum wakhshawun. Jangan takut pada mereka. Artinya jangan takut pada manusia. Takut hanya kepadaku, hanya kepada Allah. Nah, ini Taifah. Taifah itu tidak ada yang ditakuti. Yang ditakuti hanya Allah. Itu Taifah. Nah kalau kita dengan manusia masih takut dikatakan sesat sehingga profesinya sebagai hakim, takut nanti nyawanya melayang misalkan, profesi sebagai hakim, dia tegakkan kebenaran atau dia tegakkan atau membela kebatilan, tetap nyawanya suatu hari nanti melayang. Jadi kalau dia putuskan dengan kebatilan, ya sudah, berarti siap-siap mengambil tempat duduk di neraka. Tapi kalau dia putuskan dengan kebenaran, maka akan dibangunkan rumah di surga. Wis toh, mau membela kebenaran, mau membela kebatilan, semuanya mati, is dead. Semuanya mati. Pembela kebenaran juga mati. Kapan? Oh saya masih muda, mati saya masih 30 tahun lagi. Opo tenan? Saat ini loh kita bisa mati kok. Pembela kebenaran detik ini bisa mati. Pembela kebatilan detik ini juga bisa mati. Maka hakim yang membela yang bayar itu kan berarti dia memikirkan cara untuk bagaimana hidup yang baik. Tetapi dia lupa bagaimana cara mati yang baik. Dengan dia membela yang bayar, membela kebatilan, berarti dia sudah memilih cara mati yang buruk, bukan cara mati yang baik.
Nah makanya kita bagaimana? Sudah, kalau panjenengan punya kewenangan, misalkan sebagai pimpinan, mendapat amanah pimpinan di negeri ini, pimpinan apapun lah, atau mendapat amanah ketua RT, ketua RW, putuskan dengan kebenaran dan keadilan. Jadi lurah, jadi anggota dewan, jadi pejabat negeri, jadi menteri, jadi presiden, putuskan sesuai dengan kebenaran. Kalau masih ingin imannya ada, mendapat nilai di sisi Allah. Memimpinlah dengan kebenaran. Memimpin dengan kebenaran, karena akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua, setiap dari kalian itu adalah pemimpin. Orang Islam dimanapun dia adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang kepemimpinannya. Maka memimpinlah sesuai dengan kebenaran dan keadilan yang datangnya dari Allah. Dan Rasulullah sudah memberikan contoh kepada kita asas kepemimpinan yang diridhoi oleh Allah. Yang benar katakan benar, yang batil katakan batil. Jangan dibolak-balik. Jangan memutar kata-kata untuk membela yang batil dan menyalahkan yang hak. Yang hak tetap hak, karena yang hak di sisi Allah selamanya tetap hak. Yang batil di sisi Allah selamanya tetap batil. Kalau kita tidak punya kewenangan, maka dengan lisan, dengan nasihat-nasihat disuarakan. Termasuk majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, itu kan memberikan nasihat kebenaran. Landasannya Quran, landasannya sunnah. Oh, menurut Allah begini, menurut Rasulullah begini. Itu untuk menasehati diri kita sendiri dan untuk menasehati siapapun yang mendengarkan. Kalau itu pun kita juga tidak ada kemampuan, maka dengan hati kita. Dalam arti dengan hati itu jangan ikut-ikutan. Meskipun nanti jenengan datang orang membawa uang yang bertumpuk-tumpuk, jenengan jangan ikut-ikutan untuk memutuskan yang benar menjadi batil, yang batil menjadi hak. Dengan mencegah kemungkaran dengan hati, dalam arti kita tidak ikut-ikutan, dalam arti hati kita, diri kita benci terhadap perbuatan itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Masih dari brosur halaman 4, surat Al-Baqarah ayat 78-79. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun fawailun lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi samanan qalila fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab Taurat kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Ayat ini mohon dijelaskan. Orang-orang Yahudi
ya, itu sebetulnya banyak yang tidak tahu tentang petunjuk Taurat. Karena di antara mereka banyak yang buta huruf. Mereka buta huruf sehingga tidak tahu baca tulis. Namun demikian, mereka mengabarkan sesuatu tentang isi Taurat. Ini beda dengan nabi kita. Nabi kita itu nabi yang ummi, buta huruf. Namun beliau utusan Allah. Sekalipun ummi, mendapat bimbingan petunjuk dari Allah. Kenapa kok nabi kita Allah utus dalam keadaan ummi? Karena yang namanya Al-Quran ini kalamullah, mukjizat dari Allah. Andai kata nabi kita pandai baca tulis, ini saya masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu akan beranggapan bahwa ini hasil karya dari Muhammad. Oleh karenanya nabi kita diutus oleh Allah dalam keadaan ummi, tidak tahu baca tulis. Maka ketika ayat pertama turun kepada Nabi, ayat pertama turun apa? Bukan Iqra, bukan hanya Iqra, bukan, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iya, itu ayat pertama turun. Ketika Jibril menyampaikan itu, Nabi kita menjawab, ma'ana biqori, aku tidak bisa membaca. Lagi, ma'ana biqori, sampai 3 kali. Kemudian Jibril melanjutkan, jangan baca menurut kemampuanmu sendiri, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Rabbmu, dengan nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Artinya di situ mendapat bimbingan dari Allah. Ini bedanya. Sehingga Al-Quran dengan ketinggian bahasa, orang-orang atau masyarakat jahiliyah yang bisa baca tulis sekalipun, pada saat itu yang sampai pada puncak sastra, bisa baca tulis sekalipun, itu tidak mampu membuat yang semisal seperti Al-Quran. Bagaimana mungkin seorang Muhammad yang ummi bisa dengan bahasa Quran seperti ini? Maka itu kan Allah utus Nabi dalam keadaan ummi untuk memutus anggapan orang-orang jahiliyah. Kalau yang baca tulis pandai saja itu tidak kuasa, tentu tidak mungkin Nabi Muhammad tanpa bimbingan Allah. Tidak mungkin Nabi Muhammad yang menulis Al-Quran ini dengan tangan beliau sendiri. Satu huruf pun Nabi kita tidak ada campur tangannya dalam Al-Quran ini. Semua yang ada dalam Al-Quran murni kalamullah, firman Allah. Ini beda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Banyak di antara mereka buta huruf, tidak tahu baca tulis, dan mereka bukan utusan Allah. Namun demikian menerangkan isi Taurat, maka isinya ngarang, keterangannya ngarang. La ya'lamunal kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadunnun. Yang sebetulnya itu bukan isi Taurat, dia katakan isi dari Taurat. Kemudian yang bisa baca tulis, dia rubah petunjuk Taurat dan Injil itu. Dia rubah dengan tangannya sendiri. Yang bisa baca tulis.
maka diancam, dikecam oleh Allah, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kecelakaan yang besar. Sungguh sangat celaka. Orang-orang yang merubah isi Alkitab, yang merubah isi Taurat, yang merubah isi Injil dengan tangan-tangan mereka sendiri. Kemudian mereka mengatakan ini dari Allah. Jadi sudah mereka rubah. Kemudian mereka berikan kepada orang awamnya. Mereka ajarkan kepada orang awamnya dengan mengatakan bahwa ini firman Allah. Hukum rajam sudah dirubah. Hukum rajam dihilangkan, disembunyikan dari Taurat, disembunyikan dari Injil. Dan banyak lagi petunjuk-petunjuk di dalam Alkitab yang telah dirubah-rubah. Kemudian diajarkan kepada orang awamnya dengan mengatakan ini dari Allah. Tujuannya apa? Liyashtaru bihi thamanan qalila. Untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit, mengganti petunjuk dari Allah dengan keuntungan duniawi. Maka celaka bagi mereka dengan apa yang telah mereka tulis. Bahkan di Al-Maidah 41 itu mereka mengatakan yaquluna in utitum hadza fakhuduhu wa illam tu'tauhu fahdharu. Jika kamu diberi ini, diberi isi Alkitab yang sudah dirubah-rubah oleh orang-orang alim mereka, oleh pendeta-pendeta mereka, fakhuduhu, ambil, karena itu firman Allah. Padahal sudah mereka rubah. Wa illam tu'tauhu fahdharu. Jika kamu diberi selain ini, selain yang telah mereka rubah, hati-hati. Maka jika diberi aslinya, hati-hati. Lah inilah pola tingkah mereka. Mereka suka mendengar berita-berita bohong, samma'una lil kadhibi. Orang Yahudi itu suka mendengar berita bohong dan menyebarluaskan kebohongan itu. Termasuk sifat-sifat atau ciri petunjuk-petunjuk kedatangan Nabi Muhammad itu sudah sangat jelas termaktub dalam kitab suci mereka. Tetapi itu dirubah-rubah, disembunyikan. Sehingga berbuat kebohongan. Kedatangan Nabi, kerasulan Nabi Muhammad tidak mereka akui. Karena mereka sebarkan kebohongan demi kebohongan. Itu ciri orang-orang Yahudi. Dengan mengatakan ini dari sisi Allah, ini firman Allah, maka ikuti ini, padahal sudah dirubah-rubah. Orang-orang awamnya gemar bertaklid. Kemudian banyak di antara mereka hanya dari mulut ke mulut menyebarkan berita itu. Petunjuk kitab suci hanya berdasarkan angan-angan mereka. Sehingga yang tidak sesuai dengan perbuatan mereka, mereka rubah. Mereka tidak suka dengan hukum rajam, maka dirubah menjadi dipermalukan. Hanya itu saja sudah. Hukum rajam mereka rubah menjadi dipermalukan. Kedatangan Nabi Muhammad juga ditutup-tutupi. Karena mereka tidak suka. Kenapa?
Karena Nabi Muhammad yang tersebut dalam kitab suci mereka itu bukan dari keturunan Bani Israel. Padahal dulu mereka meminta untuk diutus Nabi lagi, untuk diutus Rasul lagi. Begitu Allah jawab, Allah utus seorang Rasul hanya gara-gara bukan dari keturunan Bani Israel, lantas mereka mengingkari, mengada-ngadakan kebohongan tentang Nabi Muhammad. Hanya berdasarkan berita bohong, hanya berdasarkan prasangka, dugaan-dugaan saja. Masa kitab suci kok isinya hanya prasangka dan dugaan-dugaan? Bagaimana mungkin bisa dijadikan sebagai petunjuk kalau isinya sudah dirubah-rubah dan hanya berdasarkan dzon, hanya perkiraan, oh kira-kira dirubah ngene wae. Oh ini berat. Kenapa? Karena saya yo melakukan wis tak rubahi ngene wae. Hanya berdasarkan perkiraan, persangkaan, dzon belaka. Maka tidak bisa dijadikan petunjuk. Apa yang ada di kitab suci mereka sekarang ini, akal itu tidak bisa menerima. Tidak bisa diterima oleh akal sehat, bukan saja tidak bisa diterima oleh akal sehat, namun juga bertentangan dengan akal sehat. Tidak bisa diterima. Kalau diminta untuk menjelaskan konsep beragamanya, hanya pandai di lisan, mutar-muter, ngalor ngidul nggak karuan. Tidak ada kejelasan yang pasti, yang qat'i, yang bisa diterima oleh fitrah kita sebagai hamba Allah. Ya, maka orang Islam jangan ikut-ikutan, umatnya Nabi Muhammad jangan ikut-ikutan. Kalau ada di antara kita, di tengah-tengah kita yang mengatakan, wis to, rasa wedi, jangan takut, jangan khawatir, wis pokoknya amalno wae kuwi. Itu dari Allah, itu dari Islam. Kalau memang betul itu dari Islam, mana dalilnya? Karena orang Islam itu mengamalkan dalil, bukan mendalilkan amal. Ada dalil, amalkan. Ada dalil, amalkan. Itu Islam. Bukan ada amal, baru carikan dalil, bukan. Tetapi al-ilmu qoblal amal. Ilmu sebelum amal. Berarti dalil yang memerintahkan sebelum kita beramal. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan lakukan amalan apapun yang belum tahu ilmunya. Berarti orang Islam itu mendalilkan, mengamalkan dalil, bukan mendalilkan amal. Ada dalil, perintah dari Quran, perintah dari hadis Nabi yang sahih, sudah amalkan. Mau beramal, cari dulu dalilnya. Ada perintahnya enggak? Kalau tidak ada, ya jangan mengamalkan. Karena nanti saat kita ditanya, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati, kita ditanya, dimintai pertanggungjawaban, tidak bisa jawab kita. Tidak bisa mempertanggungjawabkan. Karena yang namanya ibadah ini adalah ittiba, mengikuti. Mengikuti siapa? Ittiba'u Rasulillah, mengikuti Rasulullah, bukan mengikuti fulan. Tetapi ittiba'u Rasulillah, mengikuti Rasulullah. Sebetulnya sangat mudah sekali dalam beragama ini. Asal kita mengikuti Rasulullah, pasti lurus, pasti selamat.